Ya, terima kasih Pak Yosep, terima Ya. kasih Kotoni yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi kesaksian pada sore hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian, perkenalkan nama saya Arianto. Saya tinggalnya di kota Balikpapan. Balikpapan itu calon ibu kota negara. Jadi nanti satu ketika saya akan bilang kalau saya ke Jakarta, saya akan pulang kampung. Jadi terbalik sekarang, saudara ya. Tapi nanti tunggu waktunya benar-benar ibu kota negara pindah ke Balikpapan. Oke, sore hari ini saya mau bersaksi bagaimana apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan saya. Tahun 2013 yang lalu, saya terdiagnosa penyakit kanker darah multiple myeloma. Nah, waktu itu saya tidak pernah diopnam di rumah sakit, Bapak Ibu saudara sekalian. Saya tidak pernah diopnam di rumah sakit. Nah, sekali diopnam di rumah sakit, waktu itu langsung 3 rumah sakit besar. Jadi waktu itu saya dirawat pertama kali di Balikpapan, di Sangka Sinus, kemudian saya dipindah ke Surabaya, rumah sakit besar di Surabaya. Di Surabaya saya ketahuan ternyata bukan sinus, saya mengalami yang namanya kanker darah. Kenapa? Karena waktu itu badan saya lemah sekali, terus dari hidung keluar darah, dari mulut keluar darah. Jadi waktu itu benar-benar ngedrop, bahkan saya turun di rumah sakit pun saya harus pakai kursi roda. HB saya waktu itu drop sekali. Dan waktu di Surabaya baru ketahuan ternyata saya sakitnya kanker darah multiple myeloma. Mungkin Bapak Ibu saudara sekalian baru dengar ya kanker darah multiple myeloma. Waktu saya pertama kali didiagnosa pun saya juga baru dengar gitu ya. Apa itu makanan apa itu kanker darah multiple myeloma. Ternyata itu waktu saya lihat-lihat di internet itu termasuk keganasan kanker darah yang mana artinya kanker ini kanker yang langka pada waktu itu. Kanker langka, ganas, dan mematikan. Waktu itu saya sempat dibawa juga ke Jakarta karena dari Surabaya waktu itu kami tidak menemukan sebuah solusi yang baik menurut kami karena waktu itu mahal sekali. Akhirnya kami dibawa ke Jakarta atas saran dari teman kami dan juga waktu itu Pak Tony. Ya, Pak Tony ini ya koko saya lah, Kotoni lah ya. Itu sudah lama kami kenal, jadi waktu itu kami sempat dibawa ke RSPAD. Di sana ternyata didiagnosa hal yang sama, kami kanker darah. Saya pikir waktu itu oh diagnosa Surabaya keliru gitu kan ya. Tapi ternyata sampai di Jakarta sama, diagnosanya kanker darah. Di Jakarta pun kami tidak dapat mendapatkan pengobatan yang baik ya. Nggak perlu fotonya, saya nggak perlu tampilkan ya Pak, atau mau ditampilkan Pak? Boleh Pak kalau ada ininya. Boleh ya, saya tampilkan dulu fotonya. Nah, ini waktu pertama kali saya masuk di Rumah Sakit Surabaya, di dalam Surabaya. Dan ini waktu di RSPAD Jakarta, waktu itu dengan Kotoni, sama si Inaka, dan sama sahabat saya. Dan di Jakarta ternyata juga tidak ada solusinya, akhirnya saya dibawa ke Rumah Sakit Guangzhou. Dan di Rumah Sakit Guangzhou ini saya dirawat berapa bulan, dan ternyata ada mujizat terjadi ya. Memang waktu itu dikatakan bahwa sakit kanker ini menurut dokter yang di Jakarta ngomong sama sahabat saya usianya tinggal 6 bulan. Jadi waktu itu dokternya bilang karena kondisinya sudah stadium 3, ketahuannya stadium 3, maka diprediksi tinggal cuma sisa 6 bulan saja usia saya. Waktu itu sahabat saya yang di sebelah kiri saya ini, dia tidak berani ngomong sama saya, karena kondisi saya waktu itu masih lemah. Kalau lemah terus diomongi, Re, usiamu tinggal 6 bulan, wah tambah bablas. Jadi saudara waktu itu, teman saya ini, sahabat saya tidak ngomongin saya, tapi dia simpen di dalam hati. Akhirnya saya dibawa ke Guangzhou. Nah, waktu saya dibawa ke Guangzhou ini,
Ya inilah proses di sini mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan saya. Ya. Nah, pada waktu saya masih di Jakarta, saya mengalami sebuah pengalaman yang tidak terlupakan, yaitu di mana saya hampir lewat waktu itu, dan pada waktu saya mau lewat, maksudnya mau meninggal gitu. Waktu itu saya harus ngurus visa paspor saya ke kantor imigrasi, dan pada waktu saya ngurus ke sana, ternyata habis saya tambah drop sekali karena kankernya belum diobati. Nah, waktu saya tunggu di kantor imigrasi, tiba-tiba saya siup, saya nggak sadarkan diri, dan itu saya seperti masuk sebuah alam warnanya abu-abu, dan pertama kali saya masuk ke alam itu, saya takutnya setengah mati. Kenapa? Karena saya sendirian. Tadinya ada Pak Pendeta saya, ada istri saya, ternyata saya sendirian. Dan waktu di alam itu, tiba-tiba ketika di tengah ketakutan itu, saya dengar satu suara yang ngomong dengan jelas. Dia ngomong begini, tenang, kamu akan ketemu Tuhan Yesus. Pada waktu saya dengar suara itu, damai sejahtera itu luar biasa mengalir dari atas kepala saya turun, sampai saya itu pingin balikkan badan begitu ya, saya mau jalan, saya mau ketemu Tuhan Yesus aja, saya pikir begitu kan. Ternyata saya digoyang badan saya, dan saya bangun lagi, saya sadar lagi, saya tidak jadi ketemu dengan Tuhan Yesus, saya ketemunya dengan pendeta saya, itu dan istri saya. Nah, dari situ saya belajar satu hal, Bapak Ibu saudara sekalian, ternyata kalau kita sebagai anak Tuhan, ketika kita mengalami sakit, tantangan apapun juga, jangan pernah takut. Kenapa? Karena mau jalan ke kiri ataupun jalan ke kanan, bagi kita ini sama saja. Ya, bagi kita, kalau saya waktu itu saya pulang, saya akan ketemu dengan papa saya, malah akan jauh lebih nikmat, akan jauh lebih enak. Nah, yang perlu dipastikan di sini adalah ketika hidup kita, saat ini kita hidup, adakah Yesus itu ada di dalam hati saudara dan saya? Itu yang perlu saudara pastikan. Seringkali kita terlalu sibuk dengan kesehatan kita, sibuk dengan minta Tuhan sembuhkan saya, Tuhan tolong sembuhkan saya gitu ya. Tapi kita lupa apakah Tuhan itu ada di dalam hati kita. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini perhatikan hidup kita gitu ya. Apakah benar-benar Yesus itu sudah menjadi Tuhan di dalam hidup Bapak, di dalam hidup saudara dan saya? Karena waktu itu saya benar-benar merasakan benar-benar enak, enjoy, rasanya itu damai. Sekarang kalau saya karena bercanda sama pendeta saya bilang, kenapa waktu itu saya dibangunin ya? Waktu itu coba saya nggak digoyang-goyang, kan saya udah ketemu sama Papa, ketemu Papa Yesus gitu kan ya, ketemu sama Tuhan Yesus, lebih enak di sana daripada di dunia ini. Gitu. Karena dari tahun 2013 sampai sekarang, Bapak Ibu saudara sekalian, saya waktu itu bulan April 2014 itu mujizat terjadi dalam kehidupan saya, di mana kanker saya tiba-tiba terkendali, ya. Dan dokter waktu itu nanganin saya di Guangzhou pun heran, dan dia berkata, loh kamu kok kankermu kok bisa pulih secepat itu gitu ya. Nah, tapi saya bilang sama dokter saya waktu itu di Guangzhou, dia bilang ada 4 pasien yang masuk sini sama-sama multiple myelomanya, yang dua itu berpulang, bukan pulang ke Indonesia, tapi berpulang ke rumah Bapak, gitu ya. Yang satu pindah rumah sakit karena nggak bisa ditangani, yang satu sembuh. Nah, saya ini yang sembuh satu-satunya. Nah, pada waktu saya mengalami mujizat kesembuhan itu tahun 2014, senang sekali, saudara. Ya, setiap kita pasti senang. Setiap orang sakit kalau dengar kamu pasti sembuh, wah senangnya setengah mati. Sama seperti saya, saudara. Saya senangnya setengah mati, saudara, waktu itu. Wah, saya sembuh, saya sembuh. Bahkan waktu itu saya sempat dikasih penghargaan, ya. Nah, ini saya tampilkan ininya. Ini waktu di Guangzhou. Nah, ini saya sempat dapat ini, saudara, penghargaan dari Rumah Sakit Guangzhou sebagai Cancer Warrior, karena kanker saya sembuh dengan cepat. Ini yang muda ini dokter saya, ya. Nah, ini sama-sama istri saya yang luar biasa, yang dengan setia merawat dan menyertai saya sampai saat ini. Nah, tetapi kesembuhan itu, saudara, saya melihat bahwa teman-teman saya banyak juga yang nggak sembuh, saudara. Ya, teman-teman saya banyak juga yang teman-teman seangkatan, satu alma mater, satu kuliah di modern Guangzhou. Saya bilang itu satu alma mater, saudara, satu kuliah. Ya, saya ngambil mata kuliah kanker multiple myeloma, teman-teman saya ada yang kanker usus, mata kuliah kanker paru, gitu ya, saudara. Itu mata kuliah kami, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, satu ketika berapa hari ini
tahun 2018 saya relapse lagi, saudara. Saya relapse lagi, saya kambuh lagi. Dan sampai sekarang saya masih perawatan. Puji Tuhan kemarin hasil tes labnya sudah bagus lagi, ya hasil labnya terkendali lagi, kankernya sudah terkendali lagi. Tapi yang menggelitik saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa hari yang lalu saya ketemu orang yang baru pertama kali saya kenal. Sebelumnya sudah pernah orang yang akrab sama saya ngomong hal yang sama. Dia ngomongnya begini, saudara. Lori, kamu itu sakit kanker, tapi kok kamu nggak mati-mati ya? Dia pertanyaannya gitu, saudara. Saya ketemu sama orang yang akrab ngomong begitu sama saya bisa terima kan orangnya akrab sama saya, dia belak-belakan ngomong sama saya. Tapi ini orang baru pertama kali telepon sama saya, baru saudara pertama kali telepon sama saya, terus tiba-tiba begitu saya ngomong saya sakit kanker darah, dia ngomong, loh teman saya sakit kanker darah paling lama 5 tahun loh. Kamu itu dari tahun 2013 sampai sekarang, wah kamu itu nggak mati-mati, kamu sakit kanker tapi nggak mati-mati. Nah dari situ saya sempat merenung, saudara. Setelah saya tutup telepon, saya sempat merenung. Ternyata betul, saudara. Kita ini jangan terlalu sibuk dengan penyakit kita, saudara. Ya, mungkin saudara pikir, ya kamu udah sembuh, enak ngomong begitu. Tapi ini jujur saya mau ngomong, saudara. Ya. Ketika kita mengalami segala peristiwa dalam hidup kita, ya, satu hal yang saya belajar, Tuhan itu punya kehendak dalam hidup saudara dan saya. Waktu saya ingat sekali waktu saya sakit kanker pertama kali didiagnosa di rumah sakit modern Guangzhou waktu itu, saudara. Saya ngomong sama istri saya, waktu itu kanker saya belum sembuh, saudara. Sempat waktu itu saya pulang ke Indonesia dan sempat juga ditawari sama ini ada temannya bilang gini, Rik, kamu kalau mau sembuh, kamu pergi ke sana, nanti di sana kamu tinggal minum. Kamu akan dikasih air minum, kamu sembuh. Loh, saudara, wow, enak banget gitu kan. Saya waktu itu masih sakit dalam kondisi yang parah gitu ya. Saya jalan nyetir pun nggak bisa gitu ya. Nyetir harus istri saya. Tiba-tiba ada orang nawari seperti itu. Kira-kira saudara, kalau orang sakit ditawari kesembuhan seperti itu seperti apa? Tiba-tiba Roh Kudus itu ngomong gini dalam hati. Kamu minum air itu mungkin kamu sembuh. Tapi kan kamu ya bakal mati lagi dong. Masuk kamu nggak mati-mati. Masuk kamu mau hidup terus. Kamu mau hidup berapa tahun? 200 tahun, temenmu mati kabeh. Kamu hidup sendirian, mau kamu hidup sendirian seperti itu? Ya enggak mau Tuhan. Nah, ngapain kamu kejar yang seperti itu? Weh, itu seperti ditemplah. Ternyata betul. Jangan kejar yang namanya kesembuhan. Kejarlah kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Akhirnya waktu itu saya bilang, enggak. Saya bilang sama istri saya, walaupun saya harus pulang, saya mau pulang ketemu sama Papa Yesus. Saya mau pulang ketemu sama Tuhan Yesus. Saya mau pulang Tuhan yang jemput saya. Jangan sampai saya minum itu, yang jemput saya itu orangnya hitam-hitam, gede-gede, serem-serem, pakai sabit begini, saudara. Wah, mengerikan, saudara. Ya, nah dari situ saya belajar, saudara. Ketika saya kembali ke Guangzhou, rumah sakit saya belum sembuh, kanker saya masih stadium 3. Saya bilang sama istri saya, ayo, Tuhan pasti punya rencana dalam hidup saya. Kenapa saya bisa sampai Guangzhou? Saya bayangin, saudara, kalau saya nggak sakit kanker, saudara, saya nggak mungkin bisa sampai ke Guangzhou, saudara. Guangzhou itu hanya sekedar angan-angan gitu loh, saudara. Tapi karena saya sakit kanker, akhirnya saya bisa sampai ke Guangzhou. Dan di Guangzhou itu, di rumah sakit itu, saudara, saya bilang sama istri saya, ayo kita keliling dah. Keliling, saudara, kita ke rumah sakit, ke kamar-kamar. Dalam kondisi sakit, masih bawa, kadang-kadang bawa infus, saya bawa tiang infus, saya keliling masuk ke situ. Dan di situ saya ketemu sama banyak orang-orang yang sakit kanker. Ya memang rumah sakit kanker, saudara. Orang Indonesia banyak di situ, saudara. Dan akhirnya kami apa? Kami berfellowship, kami menguatkan. Dan puji Tuhan, beberapa orang akhirnya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun saya doakan banyak orang dan mereka tidak sembuh, mereka meninggal, tapi yang menjadi penghiburan dalam hati saya, hati mereka sembuh. Amin. Mereka yang tadinya kecewa dengan Tuhan, Tuhan kenapa kok aku itu udah ikut Engkau, tapi kok aku sakit kanker? Aku sudah melayani kok sakit kanker. Ada satu yang ketemu saya, suaranya enak, saudara. Dia nyanyinya merdu, dia sakit kanker, dia lemah, dia sepertinya kecewa sama Tuhan. Akhirnya berapa hari kita ngobrol. Karena sama-sama pasien, sama-sama penderita, dia ngerti, oh kamu sama-sama penderita, kamu sakitnya kanker darah, aku kanker ini. Dan puji Tuhan, waktu dia pulang ke Indonesia, istrinya telepon, dia bilang, Pak Hia namanya. Orang dari Sumatera, Pak Hia sudah meninggal, tapi ketika sebelum dia meninggal,
dia kembali mau melayani Tuhan, dia mau bernyanyi untuk Tuhan, walaupun napasnya tersengal-sengal. Wow, luar biasa, saudara. Jadi, Bapak Ibu saudara sekalian, hal yang paling mengerikan dalam hidup ini bukanlah sakit kanker. Hal yang paling mengerikan dalam hidup ini adalah kehilangan iman pada waktu kita sakit kanker. Sakit kanker paling lama kita usia di dunia ini cuma 60-70 tahun. Ya. Tapi setelah itu kita mau kemana? Kita akan selama-lamanya. Kalau kita kehilangan iman, wow, ngeri, saudara. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian belajar seperti Daud. Ketika Daud, dia itu berdoa untuk anaknya yang sakit, dia berdoa habis-habisan, dia berdoa sekuat tenaganya. Waktu kita sakit seperti ini, Bapak Ibu saudara sekalian, jangan menyerah dengan penyakit. Berdoa minta mujizat Tuhan. Berdoa minta mujizat Tuhan. Tapi kita harus mempercayai Tuhan. Artinya, hasil dari kesembuhan kita itu sepenuhnya adalah kedaulatan Tuhan. Ketika anaknya meninggal, Daud anaknya akhirnya meninggal. Daud tetap, Daud tidak terpuruk, Daud tidak patah semangat, tapi dia bangkit, dia berkurap, dia makan, dan dia berkata, anakku meninggal, nggak bisa balik, tapi suatu ketika aku akan ke sana. Wow, luar biasa, saudara. Itu artinya mempercayai Tuhan. Dari situ saya belajar arti mempercayai Tuhan. Mempercayai Tuhan itu artinya gini, sebentar, ini waktunya udah habis, saya minta waktu sebentar lagi. Mempercayai Tuhan itu artinya gini, Bapak Ibu saudara sekalian. Ketika saya berdoa A, ternyata hasilnya B. Banyak orang akan kecewa ketika hasilnya nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi firman Tuhan katakan di Roma 8 ayat 28, saya bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Jadi ketika kanker saya kambuh lagi, saya belajar untuk tidak kecewa sama Tuhan. Tapi saya tanya, Tuhan, kau mau apa dengan penyakit kanker ini? Aku mau lakukan kehendak-Mu, Tuhan. Aku tidak mau lagi pusing dengan penyakitku. Aku mau terus berobat, tapi aku nggak mau dipusingkan dengan penyakitku. Aku mau mengandalkan Engkau, dan aku mau cari kehendak-Mu atas apa yang terjadi dalam hidup. Amin. Tuhan memberkati. Ya, thank you Pak Arianto Wirya untuk kesaksiannya pada sore hari ini, dan saya percaya kita semua diberkati oleh kesaksian Pak Ari bahwa yang dicari adalah Yesusnya, ya, bukan kesembuhannya. Jadi penyembuhnya yang dicari, bukan kesembuhannya. Baik Pak Ari, saya mau berdoa dulu untuk Pak Ari ya. Bapak di surga, terima kasih Tuhan untuk kesaksian sore hari ini yang kami boleh dengar dari anak-Mu Pak Arianto Tuhan. Kami berdoa biar sungguh-sungguh dia boleh semakin dipakai Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan, membawa banyak jiwa datang kepada Engkau. Dan melalui kesaksiannya, banyak orang-orang yang boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Berkati keluarganya, berkati kehidupannya Tuhan, semua pelayanannya, apapun yang dia kerjakan dan dia lakukan. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan Pak Arianto ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Percaya kau Tuhan sanggup, ku percaya kau Tuhan mampu lakukan segala perkara dalam hidupku. Ku percaya penuh. Ku percaya kau Tuhan sanggup, ku percaya kau Tuhan